Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizaldi. Di sini saya dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai fikih ibadah yang mana menjelaskan tentang sholat jenazah dan sholat gerhana, baik dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Mari kita simak mengenai sholat jenazah terlebih dahulu. Hukum sholat jenazah, bahwasanya adapun melakukan sholat jenazah hukumnya ialah fardu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Bila mana kewajiban itu telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh beberapa orang ataupun dilakukan oleh satu orang, maka kewajiban tersebut telah gugur dari semuanya, yang mana mereka tidak perlu untuk melakukannya. Namun tentu saja pahalanya hanya diberikan kepada orang-orang yang melaksanakannya saja. Selanjutnya adalah syarat sholat jenazah. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya di antara syarat-syarat sholat jenazah adalah bersuci. Seluruh ulama juga sepakat bahwasanya di antara syarat-syarat tersebut adalah menghadap kiblat. Namun mereka berbeda pendapat tentang bolehnya bertayamum jika dikhawatirkan akan tertinggal mengikuti sholat jenazah. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa sekelompok ulama berpendapat bolehnya bertayamum jika memang dikhawatirkan akan tertinggal, yang mana berpendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, Al-Auza'i dan jamaahnya. Yang kedua adalah dinyatakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwasanya tidak boleh sholat jenazah dengan bertayamum, yang mana sebab perbedaan pendapat mengenai pengkiasan sholat jenazahnya dengan sholat wajib, yang mana menurut ulama yang menyamakan sholat jenazah dengan sholat wajib, maka menilainya boleh-boleh saja untuk bertayamum. Yang selanjutnya adalah mengenai rukun-rukun sholat jenazah. Adapun beberapa rukun yang dimiliki oleh sholat jenazah, yang mana harus dilakukan apabila dari sholat jenazah, apabila dari salah satu yang tidak terlaksana, maka tidak akan sah sholatnya dan harus mengulang kembali. Rukun-rukun tersebut diantaranya 1. Berniat. Namun hukum disebutkan bahwa seluruh ulama yang mana ketiga mazhab memasukkan sebagai rukun, tapi tidak dengan mazhab Hambali, yang mana mereka hanya menyebutkan sebagai syarat sah. Namun tetap saja niat yang harus dilakukan pada sholat jenazah, seperti halnya sholat-sholat pada umumnya. Dan selanjutnya adalah bertakbir. Seluruh ulama bersepakat bahwasanya bertakbir termasuk dalam rukun sholat, dan sejumlah pendapat adalah 4 kali takbir, yang mana setiap akhirnya itu sederajat dengan 1 rakaat sholat biasanya. Yang ketiga adalah berdiri hingga selesai. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukannya dalam posisi duduk tanpa ada alasan tertentu, maka sholatnya tidak sah. Adapun rukun ini juga disepakati oleh seluruh ulama. Yang selanjutnya adalah berdoa bagi jenazah. Meskipun rukun ini disepakati, namun para ulama berbeda pandangan mengenai waktunya dan doa yang dipanjatkan. Yang selanjutnya adalah mengucapkan salam setelah takbir, yang mana keempat ini adalah salah satu rukun sholat jenazah menurut 3 mazhab selain mazhab Hanafi. Karena mazhab ini hukumnya mengucapkan salam itu diwajibkan seperti mengucapkannya pada sholat biasa. Oleh karenanya, apabila seseorang tidak mengucapkannya, maka hal ini tidak membuat sholatnya menjadi batal. Yang selanjutnya adalah berselawat kepada Nabi setelah takbir kedua, merupakan rukun sholat jenazah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, namun tidak dengan mazhab Maliki dan Hanafi. Yang selanjutnya adalah keutamaan teknis, yang mana ada beberapa hadis yang mengungkapkan keutamaan sholat jenazah. Antara lain, hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkannya, maka baginya 2 qirot. Adanya yang bertanya,
apa yang dimaksud 2 qirot? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah hadis kedua dari Quraib radhiyallahu an berkata, anak Abdullah bin Abbas di Kuwait atau di Usfan meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, wahai Quraib, bekas duduk Ibnu Abbas, lihat berapa banyak manusia yang menyolati jenazahnya. Lalu Quraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang. Quraib berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayit tersebut, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah yang memperkenankannya syafaat atau doa mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah hadis ketiga dari Aisyah radhiyallahu an berkata, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang mayit disolatkan dengan sholat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberikan syafaat dan atau memberikan doa kepadanya, maka syafaat atau doa mereka akan diperkenankan. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat adalah dari Malik bin Hubairah radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 syaf kaum muslimin melainkan doa orang yang mereka akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Selanjutnya adalah mengenai problem kontemporer yang mengintainya. Masalah pertama adalah jumlah takbir sholat jenazah. Para sahabat berbeda pendapat mengenai jumlah takbir sholat jenazah, dari 3 kali takbir hingga 7 kali takbir. Namun para ulama di berbagai negeri menyebutkan bahwa jumlah takbir dalam sholat jenazah adalah 4 kali, kecuali Ibnu Abi Laila dan Jabir bin Zaid menyatakan bahwa jumlah takbir sholat jenazah adalah 5 kali. Yang selanjutnya adalah masalah kedua, bacaan dalam sholat jenazah. Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang bacaan sholat jenazah. Yang pertama adalah Malik bin Abu Hanifah menyatakan pendapatnya tidak ada bacaan dalam sholat jenazah dan hanya doa yang patut dibaca. Yang selanjutnya adalah Syafi'i berpendapat pada takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian pada takbir-takbir selanjutnya dilakukan hal yang serupa dengan pendapat yang sama jika dikemukakan oleh Ahmad dan Daud Az-Zahiri. Yang selanjutnya adalah masalah ketiga, yaitu salam dalam sholat jenazah. Para ulama berbeda pendapat mengenai salam dalam sholat jenazah. Apakah cukup dilakukan sekali atau 2 kali saja? Menurut jumhur ulama, salamnya cukup sekali saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, salamnya 2 kali. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Muzanni dari kalangan sahabat Syafi'i dan merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Yang selanjutnya adalah masalah keempat, posisi imam di dekat jenazah. Sebagian besar para ulama berbeda pendapat tentang letaknya berdirinya imam di dekat jenazah. 1. Beberapa ulama berpendapat imam berdiri tepat di tengah jenazah bagi jenazah lelaki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah yang lain berpendapat jika bahasanya jenazah perempuan maka imamnya berdiri di tengah jenazah, dan jika jenazahnya lelaki maka imam berdiri di dekat kepalanya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, ada juga yang berpendapat imam berdiri di dekat dada jenazah baik dari jenazah laki-laki maupun perempuan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Qasim dan Abu Hanifah. Yang selanjutnya adalah sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak ada batasan tertentu. Yang selanjutnya adalah kelompok lain yang berpendapat bahwasanya imam boleh berdiri di mana saja. Yang selanjutnya adalah masalah kelima, susunan jenazah laki-laki dan perempuan, yang mana para ulama berbeda pendapat tentang susunan jenazah lelaki maupun perempuan jika disolati bersama-sama. Yang satu, kebanyakan ulama berpendapat jenazah lelaki berada di dekat imam, sedangkan jenazah perempuan di dekat arah kiblat. Yang kedua adalah jika pendapat lain menyatakan bahwasanya jenazah perempuan berada di dekat imam, sedangkan jenazah lelaki berada di dekat arah kiblat. Yang selanjutnya adalah pendapat ketiga, menyebutkan masing-masing disolatkan secara terpisah. Jenazah laki-laki disolatkan secara tersendiri dan jenazah perempuan juga disolatkan secara tersendiri.
Baik, untuk masalah yang selanjutnya adalah masalah keenam, makmum masbuk dalam sholat jenazah. Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal. Berikut ini tentang makmum yang tertinggal dari beberapa takbir dalam sholat jenazah. Yang pertama adalah apakah dia harus memulai sholat jenazah dengan takbir ataukah tidak. Dan selanjutnya adalah apakah dia harus mengqadha takbir yang tertinggal ataukah tidak. Yang ketiga adalah jika dia harus mengqadha, lalu apakah dia harus berdoa di antara takbir ataukah tidak. Yang mana di sini telah dijelaskan bahwasannya Asy-Syahab meriwayatkan dari Malik bahwa makmum sholat jenazah yang masbuk harus bertakbir saat memulai sholat. Pada pendapat ini juga merupakan salah satu dari pendapat Syafi'i. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwasanya makmum sholat jenazah yang masbuk harus menunggu hingga imam bertakbir. Setelah itu barulah dia bertakbir untuk melakukannya. Ini merupakan salah satu riwayat Ibnu Al-Qasim, yang mana bahwasanya dari Malik, yang mana disebutkan dalam sesuai dengan qiyas adalah takbir dalam hal ini dilakukan seperti takbir dalam sholat wajib. Dan di sini Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat bahwasanya bagi makmum sholat jenazah yang masbuk beberapa takbir, dia harus mengqadhanya. Nah, di sini juga ada pengecualian pada Abu Hanifah yang berpendapat cukup dengan berdoa saja di antara takbir mengqadhanya. Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat dia harus mengqadha sesuai urutan. Ada kalangan ulama yang sepakat agar makmum sholat jenazah yang masbuk menggosok takdirnya adalah berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, apa yang kalian dapatkan maka sholatlah, sedangkan yang tertinggal dari kalian maka sempurnakanlah. Ya, mungkin seperti itulah mengenai masalah keenam. Yang selanjutnya adalah masalah ketujuh, bahwasanya sholat di atas kuburan. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat di atas kuburan bagi orang yang tertinggal dan tidak mengikuti sholat jenazah. Menurut Malik, tidak boleh sholat di atas kuburan. Namun menurut Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak boleh sholat di atas kuburan kecuali wali si mayat yang tertinggal dan tidak mengikuti sholat jenazah. Dan saat jenazah disolatkan, imamnya bukan si wali tersebut. Yang ketiga adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dan Daud Az-Zahiri dan jamaah ulama yang berpendapat bahwasanya boleh mengerjakan sholat jenazah di atas kubur bagi yang tidak mengikuti sholat jenazah. Mereka yang menyatakan boleh untuk sholat di atas kuburan, yang mana sepakat mensyaratkan jenazah yang dikubur itu tidak berselang lama waktunya. Mereka berbeda pendapat tentang penentuan waktunya dan maksimalnya adalah 1 bulan. Oke, untuk yang selanjutnya, pada bab selanjutnya saya akan beralih topik yang mana saya akan membahas tentang sholat kusuf dan khusuf. Yang pertama adalah melaksanakan sholat kusuf. Untuk di sini bahwasanya disebutkan juga dengan sholat gerhana matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad, yang mana salah satu dalil disyariatkan adalah sabda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana itu bukan karena adanya seseorang yang meninggal dunia atau ada yang lahir. Nah, di sini adapun mengenai syarat dan dari sholat kusuf dan khusuf, yang mana terdapat khutbah di dalam sholat tersebut. Yang mana di sisi lain mengenai khutbah berbeda dengan khutbah yang dilakukan pada sholat Jumat, yang mana para ulama juga berbeda pendapat apakah khutbah termasuk syarat sholat kusuf ataukah tidak. Nah, di sini karena Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya khutbah termasuk syarat sholat kusuf, khusuf, dan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat mengenai sholat kusuf tidak ada khutbah di dalam melaksanakannya, dan khutbah ini tidak termasuk syarat sholat kusuf. Yang selanjutnya adalah mengenai hukum sholat khusuf dan kusuf. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat gerhana bulan, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang mana Imam Syafi'i berpendapat salah satunya dengan sholat gerhana bulan dilakukan secara berjamaah seperti halnya sholat gerhana matahari. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Daud dan jamaah ulama.
yang mana Malik dan Abu Hanifah berpendapat sholat gerhana bulan tidak dilakukan secara berjamaah dan dianjurkan untuk dilakukan secara mandiri atau sendiri-sendiri sebanyak 2 rakaat seperti halnya sholat nafilah lainnya, berbeda dengan sholat gerhana matahari. Yang selanjutnya adalah adapun ungkapan para imam besar mengenai sholat kusuf dan khusuf, yang mana di sini ada beberapa mazhab yang mengumumkakan pendapatnya mengenai sholat tersebut. Yang mana menurut mazhab Hanafi dulu ya, mazhab Hanafi sholat gerhana bulan sama seperti dengan sholat gerhana matahari, kecuali pada beberapa hal, yaitu mengenai hukum sholat gerhana bulan hanya dianjurkan, yang mana tidak disyariatkan secara berjamaah dan tidak disunahkan untuk melakukan di masjid, melainkan dilakukan secara perorangan di rumah masing-masing. Yang selanjutnya adalah menurut mazhab Syafi'i, sholat gerhana bulan sama seperti halnya sholat gerhana matahari, kecuali pada 2 hal. Yang pertama adalah membaca surat. Pada sholat gerhana bulan dilakukan dengan suara yang lantang, sedangkan pada sholat gerhana matahari dilakukan dengan suara yang rendah. Nah, yang kedua, sholat gerhana matahari tidak pernah dilaksanakan ketika terjadi saat matahari terbenam, sedangkan sholat gerhana bulan tetap dilakukan meskipun bulan terbenam hingga terbitnya matahari. Satu hal lain yang sama antara sholat gerhana matahari dan bulan, bahwa keduanya tidak perlu diqadha ketika waktunya sudah berlalu. Yang selanjutnya adalah mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, di sini dijelaskan bahwasanya sholat gerhana bulan hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak seperti halnya sholat gerhana matahari yang hukumnya disunnahkan, yang mana pelaksanaan sholat sunnah lainnya tanpa pemanjangan bacaan surat dan tanpa penambahan berdiri dan ruku. Dan ketika dianjurkan pada sholat gerhana bulan untuk membaca surat yang suaranya lantang, sedangkan waktunya adalah ketika bulan sudah mulai gerhana hingga bulan terang kembali. Sholat gerhana bulan tidak boleh dilakukan dan pada waktu dari waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah, yang mana nilai anjurannya untuk sholat ini sudah bisa didapatkan dengan melakukan sholat 2 rakaat saja, namun dianjurkan agar sholat ini diulang-ulang hingga bulan bersinar kembali, atau hingga bulan terbenam, atau hingga matahari terbit. Berbeda dengan sholat gerhana matahari yang tidak perlu dilakukan berkali-kali, kecuali jika seandainya matahari mengalami gerhana kembali setelah sebelumnya sudah terang, dan dimakruhkan sholat gerhana bulan dilakukan di masjid, sebagaimana dimakruhkan pula untuk dilakukan secara berjamaah. Yang selanjutnya adalah menurut mazhab Hambali, yang mana dijelaskan bahwasanya sholat gerhana bulan sama seperti halnya sholat gerhana matahari, hanya saja ketika gerhana bulan terjadi saat hendak tenggelam maka sholatnya tetap dilaksanakan. Lain halnya dengan gerhana matahari seperti yang telah dijelaskan sesaat yang lalu. Sedangkan hukum untuk sholat yang panik atau sedang tergesa-gesa atau sedang istilahnya terburu-buru karena akibat halnya seperti itu, maka dianjurkan. Misalnya jika panik akibat terjadi bencana, atau akibat mendengar suara gemuruh petir, atau akibat terjadi kegelapan yang sangat mencekam di siang hari, dan masih banyak hal diantaranya, yang mana dianjurkan bagi orang tersebut untuk melakukan sholat sunnah yang mana 2 rakaat, karena semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah agar manusia menjadi takut dan cepat-cepat meninggalkan maksiat serta kembali taat dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menurut mazhab Imamiyah yang kelima, yaitu dijelaskan bahwasanya gerhana matahari dan gerhana bulan serta bencana yang terjadi seperti halnya gempa bumi, yang mana semua hal itu dapat menakutkan kita di langit, seperti halnya warna gelap yang pekat dan warna yang sangat merah, hingga adanya angin kencang dan suara gemuruh petir. Hal itu menjadi sebab dilakukannya sholat tersebut, yang mana semua mazhab sepakat bahwasanya sholat gerhana tidak didahului oleh azan dan iqomah. Ini perlu diperhatikan ya, mengenai sholat gerhana bulan maupun matahari. Tetapi halnya diserukan mengenai sholat gerhana, yaitu as-sholah, mengenai ketika diserukan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu yang mana saya akan menjelaskan rukun dalam melaksanakan sholat kusuf dan khusuf. Di antaranya adalah mengucapkan takbiratul ihram, yang mana lalu membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat, yang kemudian ruku lalu berdiri lagi, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat selanjutnya, kemudian ruku lagi, yang mana kembali dilakukan sampai 5 kali. Yang selanjutnya adalah adapun waktu sholat kusuf dan khusuf, yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan sholat tersebut, yang mana Imam Syafi'i berpendapat dilakukan kapan saja, baik di waktu terlarang atau melakukannya maupun di luar waktu tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai histori dilakukannya sholat kusuf, yang mana dilakukan ketika sholat khusuf dan kusuf, yang mana dilakukan ketika matahari mulai terlihat mengalami gerhana ataupun ketika langit menjadi suasana gelap. Dan adapun sholat khusuf dilakukan ketika bulan termakan oleh gerhana matahari. Ya, mungkin seperti itulah mengenai waktu dijelaskannya histori. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menambahkan sedikit halnya mengenai waktu sholat kusuf dan khusuf. Bahwasanya tadi kan sudah dijelaskan mengenai sholat kusuf dan khusuf dari beberapa pendapat, yang mana waktu itu terlarang bisa dikerjakan dan maupun waktu di luar tersebut. Nah, di sini saya telah mengetahui bahwasanya Imam Malik berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, bahwa sholat gerhana tidak boleh dilakukan kecuali di waktu-waktu yang dilakukannya sholat sunnah. Nah, untuk di selanjutnya Ibnu Al-Qasim meriwayatkan bahwasanya dilakukan secara sunnah, yang mana sholat kusuf dilakukannya saat waktu sholat duha hingga tergelincirnya matahari, sedangkan sholat khusuf dilaksanakan saat memasuki waktu petang hingga dilakukan secara berkali-kali hingga bulan kembali utuh. Adapun menurut beberapa mazhab mengenai waktu sholat gerhana, yang mana menurut mazhab Hanafi dan Hambali waktu melaksanakannya sholat gerhana itu dimulai dari awal gerhana hingga bersinar terangnya kembali. Nah, di sini berbeda mengenai dengan mazhab Syafi'i yang telah dijelaskannya, bahwasanya dilakukan kapan saja, baik di waktu terlarang ataupun melakukannya maupun di luar waktu tersebut. Untuk tambahan mengenai pendapat Imam Syafi'i, meskipun terjadi waktu yang dilarang, yang mana sholat tersebut adalah sholat yang dilakukan karena sebab tertentu, namun menurut mazhab Maliki waktunya adalah sejak dibolehkannya kembali pelaksanaan sholat sunnah apabila gerhana terjadi sebelum atau setelah waktu tersebut, maka sholat gerhana tidak diberlakukannya. Mungkin itu mengenai tambahan yang bisa saya sampaikan, bahwasannya mengenai waktu sholat kusuf dan khusuf, dan yang telah saya jelaskan semuanya mulai dari awal hingga akhir presentasi ini. Bila ada salah kata dari saya sendiri selaku presentator, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.